Syiah. Syiah tak mau menyebut radhiyallahu an karena mereka mengatakan Abu Bakar laknatullah alaihi, dilaknat Allah. Ciri-ciri masjid Ahlus Sunnah itu biasanya di mimbarnya ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Biasanya di dinding pun ada tulisan Abu Bakar, Umar. Ini tak ada. Ini berarti masjid Syiah. Al-Khalif, ciri-cirinya kalau sholat tarawih ada menyebut Al-Khalifatus Tsani Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu ciri Ahlus Sunnah. Jadi kalau ada masjid yang tak ada gitu, itu bisa jadi masjid Syiah. Karena dia melaknat sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kenapa radhiyallahu anhuma? Karena ayahnya juga sahabat Nabi. Huma artinya dua. Kalau satu hu. Kalau jenazahnya satu, Allah maghfir lahu. Kalau jenazahnya dua, Allah maghfir lahuma. Kalau jenazahnya banyak, Allah maghfir lahum. Kalau jenazahnya satu perempuan, Allah maghfir laha. Kalau jenazahnya dua, Allah maghfir lahuma. Kalau jenazahnya perempuan semua banyak, Allah maghfir lahun. Ini nampaknya tak pernah sholat jenazah ini. Jarang orang meninggal. Saya Pak Ustadz bingung tak pandai. Kalau bingung tak pandai, Allah maghfir lahu saja. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Berapapun jenazahnya, kalau susah merubahnya, baca aja Allah maghfir lahu. Balik ke asal. Karena asal yang diajarkan Nabi, Allah maghfir lahu. Kalau bencong Pak Ustadz, bencong tak usah sembahyangkan, campakkan ke laut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda. Ini hadisnya. Kalau belajar hadis, sanadnya dulu. Jelaskan dulu sanadnya. Setelah itu baru hadisnya. Nah, ini baru hadis. Salasatun, ada 3 golongan. Laisa alaihim hisab. 3 golongan ini makanannya tidak dihisab. Apa dihisab? Dihitung. Dulu matematika itu zaman atuk kita dulu namanya ilmu hisab. Hisab artinya dihitung. Habis makan datang orang keluar, mohon izin Pak Ustadz, saya ini ahli hisab. Itu artinya perokok. Hisab artinya ngitung. Salah satu ada 3 golongan. Laisa alaihim hisabun fima ta'imu. Yang dimakannya itu tidak dihisab. Saya datang kemari. Terus kemudian saya makanlah buah apa namanya? Iko Bang, metoa. Ambo makan metoa Bang. Dihisab atau tidak dihisab? Dihitung. Inna sam'a telingo, wal basar mato, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dihitung. Apa yang kau makan Abdul Somad? Matoa. Matoanya dari mana? Apakah dari duit riba? Apakah dari curi? Apakah tanahnya dari tanah wakaf? Imam Nawawi tidak mau makan buah-buahan di sekitar tempat tinggal dia di negeri Syam. Kenapa? Karena tanahnya tanah wakaf. Tak boleh memakan buah yang tumbuh di tanah. Oh, jadi itu kenapa Ustaz mau makan buah ini? Bukan, karena plastiknya masih ditutup. Semua yang kita makan itu nanti akan dihisab. Insya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Iza kana halalan. Kalau dia halal. Salah satu laisa alaihim hisab. Tapi ada 3 golongan yang makanannya tidak dihisab. Tak dihitung. Halal. Siapa yang pertama? As-shaim. Orang yang berpuasa. Lalu kemudian dia buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kita termasuk yang rajin puasa sunat insyaallah. 2. Wal mutasahhir. Orang yang makan sahur. Yang pertama makan buka puasa. Yang kedua orang yang makan sahur. Makanya kalau puasa jangan sampai tidak sahur. Mudah-mudahan sampai kita ke Ramadan nanti insyaallah. Kalau masuk bulan Rabiul Akhir gini, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Sya'ban. Sampai bulan lagi kita masuk Ramadan. Panjang umur, sehat badan insyaallah. Apalagi masjid ini cantik, sholat tarawihnya, mikrofonnya nyaman, kipasnya banyak, sebagian tak hidup. Insyaallah. Kalau penuh di bawah bisa naik ke atas. Banyak anak-anak di atas. Oh, kalau sangka anak-anak punya mak. Insyaallah. Oke. Yang ketiga, wal murabitu fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah. Berjihad di Palestina, makan minum dia, makanannya tidak dihisab, halalan thayyibah, bersih berkah. Mudah-mudahan kita semua makan yang bersih-bersih. Saya diundang ceramah ke Jalan Sudirman, Pekanbaru. Ceramah di salah satu gedung yang cantik. Sampai di situ dikasih air minum, dikasih teh manis, dikasih kue. Nama tempatnya Beng titik-titik. Pertanyaannya, bolehkah saya minum teh manisnya? Boleh. Bolehkah saya makan kue? Boleh. Haram. Kenapa? Karena bank itu riba. Bank itu riba. Jangan makan dari riba. Jadi waktu Ustadz diundang di bank, tehnya tak saya minum. Kue kotak dikasih tak saya makan. Duit dikasih saya ambil. Apa bedanya? Pertanyaan cerdas. Kalau saya minum airnya, masuk ke badan saya, menjadi darah daging, ayyuma lahmin nabata min haramin. Kalau darah daging di badan ini tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya neraka jahanam. Saya makan kulitnya, sekotak, berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Darah daging tumbuh dari yang haram, masuk neraka jahanam. Terus duitnya kenapa Ustaz ambil? Duitnya diambil, serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Ketua yayasannya Ustadz Al-Nobdina. Pesantrennya lewat jembatan Leton, masuk simpang bingung, jangan bingung lagi. Belok ke kiri, serahkan Ustadz Al-Nob. Ini ibu bapak kalau kebetulan dapat duit haram, serahkan aja ke Ustadz Al-Nob. Jangan disebut iko bu ya, dulu duit haram gua. Aduh gua duit haram 3 amplop gua. Serahkan. Duit haram, riba boleh dipakai untuk masalih ammah, kepentingan umum. Bangun kelas, bangun asrama, sumur bor, WC, toilet, karena itu untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jangan kasih anak bini makan haram. Timbangan. Ada jenis timbangan ini, siapapun yang duduk di timbangan itu beratnya tetap 50 kilo. 2 tandan, 3 tandan sama 50 kilo. Memanglah disetel timbangan itu 50 kilo. Duitnya duit haram. Duit haram dikasih makan anak bini. Bini makan haram. Anak makan haram. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung. Dari jantung naik ke utak. Utak nyokot Al-Quran sebut nasihatin kazibatin khoti'ah. Nasihatin ubun-ubun. Kan ada budak ketek, kalau anak baru lahir kan berguncang utaknya. Itu namanya nasiah. Kalau cakap awak namanya ubun-ubun. Di badan kita ini banyak anggota tubuh yang diulang 2 kali. Ubun-ubun. Paru hebat. Nah, bisa untuk posting nanti.
Apakah anggota tubuh yang diulang 2 kali? Ubun-ubun, paru-paru. Pandai jawab. Ubun-ubun utak bermuka nasihatin ubun-ubun kazibatin, pendusta, paduto. Kenapa? Karena ternyata yang menyuruh berbuat dosa itu otak bagian depan. Khotiatin, pelaku dosa. Yang berdosa kan mata, yang berdosa kan telinga, yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan kemaluan, yang berdosa kan lidah. Mata, telinga, kaki, kemaluan diperintahkan oleh otak. Makanya otak ini kalau kecelakaan jatuh tumbang. Apa kata dokter? Mohon maaf Pak, ini lumpuh total karena batang otaknya terganggu. Suami saya itu Pak Ustadz dulu mau ngamuk-ngamuk, sekarang di rumah diam aja. Kenapa? Stroke otak. Mudah-mudahan yang sakit-sakit sehat insyaallah. Amin. Memang payah ngaji kitab nih kalau mejanya pendek. Kalau ngaji kitab ini mejanya tinggi. Tambah kaki. Rawahul Bazzar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar namanya. Dan Imam At-Tabrani. Sahih tak hadis kau Pak Ustaz? Hadis ini hadisun sahih. Hadisnya sahih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga makanan kita insyaallah. Amin. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik. Kenapa datanglah orang bertanya kepada Buya Hamka? Kepada Buya? Kenapa kita tak boleh makan babi, Buya? Kata Buya Hamka, tolong ambilkan 2 ayam jantan. 2 ayam jantan. Masukkan ke kandang, masukkan 1 ayam betino. Ayam pedusi. Apa yang terjadi? Bolaga ayam jantan ini sampai tetes darah yang penghabisan. Mati salah 1 ayam. Ayam pemenang. Apa kata ayam yang menang itu? Lebih baik putih mato daripada putih tulang. Terbalik. Lebih baik putih tulang daripada putih mato. Ayam itu pencemburu. Menengok ayam jantan lain, dia berlaga demi mendapatkan ayam. Ambil babi. 2 ekor babi jantan, masukkan ke kandang, 1 babi betino. Dia tidak berkelahi, tapi berkompromi. Babi tak ada rasa cemburu. Paham? Makanan berpengaruh terhadap sifat. Makanan jadi darah daging berpengaruh. Itulah kenapa kita tidak boleh memakan betaring. Karena makan betaring ini buas. Hilang sifat kemanusiaannya. Kami makan yang betaring Pak Ustaz. Apa? Ikan hiu. Ikan hiu di laut. Kalau gitu buaya boleh jadi makan? Buaya ini bisa 2 alam. Buaya di laut dan buaya. Dan kalau udah naik ke darat ini dia luar biasa. Nah, kalau bunyi ayam, kuk, 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 kuk. Kalau bunyi kambing, mbe. Kalau bunyi buaya darat, hai sayang. Jangan makan yang haram. Bapak jangan kasih anak makan haram. Atuk saya dari sebelah ayah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atuk saya, ayahnya ayah saya. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Yang meninggal nih Yahya. Meninggal dia. Tapi harta warisannya belum dibagi. Iko tanah, iko sawah, iko kebun durian, iko tapak rumah belum berbagi. Iko atuk bola rumah ambo masih idui. Waktu ambo lahir 18 Mei 19 tahun, nggak usah disebutkan. Lahir ambo. Sesudah ambo bisa berjalan, mak ambo
membawa saya ke rumah nenek saya. Kata atuk saya dari sebelah rumah, kau kalau membawa anakmu Abdul Somad jalan-jalan ke situ, bawa nasi rantang dari rumah. Pertanyaannya, kalau ambo poi ke rumah nenek ambo dari sebelah ayah ambo makan nasi di situ, kan nasi nenek ambo kan? Boleh ambo makan kan? Apa salahnya? Kata datuk ambo, bawa nasi dari rumah sebab atuknya meninggal, harta warisannya belum berbagi. Ambo khawatir cucu ambo ko makan duit subhat. Duit belum berbagi. Jangan makan di rumah orang yang harta warisan belum berbagi. Dikhawatirkan kita makan subhat, ramai. Ambo meninggal, anak ambo 3. Ambo meninggal. Setelah ambo meninggal, kebun, sawit, duit, tanah, rumah, apakah masih milik saya? Tidak. Berpindah kepada milik anak. Mereka belum berbagi. Berarti duitnya masih bercampur. Entah termakan duit ini, entah termakan duit ini. Jangan makan duit subhat. Boleh makan duit? Tak boleh, karena kita makan nasi. Paham tak paham? Joleh tak joleh? Meninggal, cepat-cepat bagi harta warisan. Supaya jangan sampai makan duit haram, duit subhat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari duit haram. Ambo mengundang ustad. Ambo kok ustad? Tapi ambo pernah juga mengundang ustad. Walaupun sesama ustad dilarang saling mengundang. Mengundang ustad. Berhentilah kami di rumah makan. Berhenti kami di rumah makan. Ambo makan ayam. Ambo tengok daging, ambo makan daging. Ambo tengok ikan, ambo makan ikan. Sudah makan konyang. Ambo tengok ustad yang di muka ambo kok makan tulu ayam. Ambo tanya, ustad kolesterol? Enggak. Ustad darah tinggi? Tidak. Kenapa enggak makan ayam sama makan daging? Katanya, ambo enggak tahu siapa nama nyembelihnya. Ambo lah konyang. Lamu ambo temono. Iyo juga. Inyo masih berpikir siapa namanya nyembelih ayam itu? Iyo kan uang Islam. Berapa banyak ayam yang disembelih pagi ini matinya bukan karena dipotong. Masuk ke mesin langsung. Tak timpo-timpo. Itu maka kalau awak membeli ayam, kepaknya masih ada darah membeku. Kenapa? Darahnya tidak keluar. Tidak ada pengawasan rumah potong. Berapa banyak sapi mati disetrum pakai listrik. Kenapa mereka tidak mau memotongnya? Karena takut darahnya keluar. Darahnya 5 kilo. Kalau dikeluarkan rugi. Bahkan banyak yang dikasih air. Mudah-mudahan rumah-rumah potong hewan kita diawasi dengan pengawas yang amanah. Dimakan yummy. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar waspadana. Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Setan berjalan di badan amboko mengikut aliran darah. Nyako jangan kasih pintunya masuk. Pintunya masuk melalui darah haram. Darah datang dari mana? Darah dari mana? Bisa kita punya darah kalau tak makan? Nah bisa. Makanya makan. Payah fokus ceramahnya menengok makanan-makanan. Oke, apa? Kinyam. Mana nginyam bonti lah ceramah. Oke, lanjutkan hadis 338.
Wa an Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, nya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-sahuru kulluhu barakah, di dalam sahur itu barokah, di dalam sahur itu barokah. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, jangan sampai tidak makan sahur walaupun hanya seteguk air. Ibu nggak makan sahur, saya diet biar kurus seperti Ustadz Somad. Jangan sampai indak makan sahur. Kalau ndak mau jo makan sahur, paling ndak seteguk air. Nawaitu sauma ghodin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Seteguk air. Datang lakinya, mama nggak makan sahur, cuma seteguk air. Enggak, rupanya lah 3 mangkuk. Waktu sambil masak tadi, ayam 1 kilo, selesai masak, tinggal 2 on. Dek aku, kinyam. Nginyam 8 on. Kinyam mampu. Jangan sampai tidak makan sahur. Fa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan malaikat, yusalluna alal mutasahhirin, bersolawat kepada orang yang bersahur. Apa maksud Allah bersolawat, malaikat bersolawat? Solawat itu ada 3. Berapa solawat? 3. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berapa selawat? 3. Selawat ada 3. Pertama selawat Allah, kedua selawat malaikat, yang ketiga selawat orang beriman. Apa bedanya? Ini masih fokus, masih? Selawat orang beriman bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah bunyi selawat. Itu selawat orang beriman. Selawat malaikat maksudnya malaikat memintakan kepada Allah supaya awak dapat ampunan dan rahmat. Itu maksud selawat. Ya Allah, kasihlah masyarakat. Apa nama kampung aku? Katanya nama kampung aku DKI. Daerah khusus ibu kota. Desa Karya Indah. Ya Allah, boilah selawat kepada masyarakat Desa Karya Indah. Maksudnya, ampunkan uang Karya Indah dan kasihlah dia rahmat. Penjelasannya. Iya, perlu diambilkan. Selawat dari Allah maksudnya Allah ridho kepada masyarakat. Ridho Allah ridho. Apa maksud Allah ridho? Allah kalau sudah ridho, maka semua dia akan berikan. Sama macam ibu. Ada ibu-ibu nang kayo sawitnya sejauh mata memandang. Gotahnya ndak habis 7 turunan. Omehnya sekali berjalan membungkuk. Dia apa? Rantai 1,5 kilo. Lalunya sawit ke lakinya. Apa kata ibu kau ke laki? Sawit sejauh memandang untuk kau. Gotah yang 7 keturunan kuberikan kepada engkau. Dan sodo golang-golang antai subang anting ini untukmu saja sayangku. Itu namanya ridho. Ridho artinya senang hati. Orang kalau sudah senang hati semua akan diberikannya. Betul Bu? Betul gitu. Makanya makna selawat Allah artinya Allah memberi semua kalau dia ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah memberikan semuanya kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ada berapa? 3. Selawat orang beriman Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat malaikat
malaikat memintakan ampun dosa dan rahmat. Salawat dari Allah, Allah ridho kepada awak, maka nyeboi sodo nikmat. Mudah-mudahan kita mendapatkan. Amin ya rabbal alamin. Berapa salawat? 3. Salawat iku ono siji loro telu. Salawat sing nomor siji, salawate wong beriman. Nah, lah menjadi Jawa pula awak. Sing loro salawat malaikat. Sing nomor siji salawat Gusti Allah. Ada wong Jawa sih kok. Pripun kabare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ustaz kok sebetulnya wong apa? Aku iki wong Jawa tapi dah dek lamo disiko. Awak lah jadi wong Kampar lah. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nama kitabnya Al-Musnad. Siapa nama imam yang meriwayatkan hadis kok? Imam Ahmad. Nama kitabnya Al-Musnad. Imam Ahmad itu imam mazhab nan keempat. Mazhab yang pertama Imam Hanafi. Nomor kedua Imam Maliki. Nomor ketiga Imam Syafi'i. Nomor yang keempat Imam Hambali. Namanya Ahmad. Nama lengkapnya Ahmad bin Hambal. Terkenal dengan nama Imam Hambali. Bisa suang namanya banyak. Yo iso. Wonge siji tapi jenenge akeh. Sapa? Ustaz Somad iku jenenge sapa? Abdul Somad. Tapi sapa? Uwas. Yo jenenge akeh tapi wonge pira wonge? Siji. Uangnya suang, namanya banyak. Uangnya suang. Paham? Hadisnya itu Pak Ustaz bisa diamalkan, bisa nadin qawiyin, sanatnya kuat. Sanat iki apa Pak Ustaz? Apa sanat iki? Dari mana wa'ang mengambil hadis kok? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari mana? Imam Bukhari dapat dari gurunya, namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah kok dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas kok dapat dari siapa? Dari gurunya, namanya Abu Zinad. Abu Zinad kok dapat dari siapa? Nama gurunya A'raj. A'raj kok dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kok dapat dari siapa? Dari Nabi. Itu silsilah itu namanya sanad. Apa namanya? Sanad ya. Kalau awak mengaji, dongau elok. Jangan sampai balik ditanya dek uang. Apa nih disobik Ustaz tadi? Sunat. Apa sunat? Sanad pakai dal. Sanad. Kalau sunat itu pakai ta. Sunat. Joleh. Alhamdulillah. Kalau ada uang namanya Abi, Ustaz Somad tidak joleh. Telinganya pokak. Wa akhrajahu Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban. Nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Min hadis Ibnu Umar. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Anak Umar bin Khattab. Mukhtasaran. Ringkas. Tapi lafaznya beda. Apa bunyi lafaznya? Tasaharu. Bersahurlah kamu. Walau bijur'atin min ma'. Walaupun hanya seteguk air. Jangan sampai puasa indah bersahur. Mudah-mudahan puasa diterima Allah SWT. Amin. Lah, jam 6:10. Kini yang mau jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Siapa nak tebea? Koilah. Ustaz Somad menyebut jangan kemana-mana ditahannya. Habis pengurus susah mencuci karpet. Siapa nak terkontut lah. Bola. Selepas azan pertama, maksudnya sembahyang Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pertama. Orang-orang sholat sunat qobliyah. Usolli sunnatal Jum'at raka'ataini
qabliyatan lillah ta'ala. Allah. Sedangkan waktu Jumat belum masuk. Mana jam? Ada jam. Di Masjid Iko azan Jumat berapa kali? 2 kali. Azan pertama jam berapa? Tolong pengurus iuran memboli baterai jam. Kita tengok waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, zuhurnya jam 2 boleh. Zuhur jam 2 boleh lewat 1. Di Siko azan Jumat pertama, mana muazin? Jam berapa Jumat pertama? Masuk waktu. Berarti kasus kau enggak di Masjid Iko. Di Siko azan pertama sesudah masuk waktu. Masuk waktu, teng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usolli sunnatal Jum'ah raka'ataini qabliyatan. Tapi ada beberapa masjid yang azan pertamanya sebelum masuk waktu. 5 menit sebelum masuk waktu. Jam 11 sampai 5, jam 2 boleh, kurang 5 boleh, azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau enggak uang? Usolli sunnatal Jum'ah qabliyatan. Selesai sembahyang ditanya, uang sembahyang apa? Qabliyah Jumat. Mana ada qabliyah sebelum masuk waktu? Maka perhatikan, masjid itu termasuk yang azan pertamanya sesudah masuk waktu atau sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu barulah qabliyah. Kalau belum masuk waktu duduk ajalah di situ. Sampai masuk waktu barulah awak sembahyang qabliyah Jumat. Awak pakai mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Ambo yakin Masjid Iko pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena azan pertamanya sesudah masuk waktu berarti memberikan kepada jamaah qabliyah Jumat. Ini penting ibu, walaupun ibu tak sembahyang Jumat, tapi anak ibu laki-laki. Anak ibu bertanya, Mama, itu ada masjid azannya sebelum masuk waktu. Jadi gimana sholat? Sholat aja, yang penting niatnya baik. Mana pula bisa asal niat baik? Sembahyang zuhur jam 11. Di depan mihrab ada kuburan. Mihrab kok sampai imam. Ada kubur di muka. Ada. Di depan mihrab ada kuburan. Jaraknya 1,5 meter. Apa hukum sembahyang di mukanya ada kuburan? Hebat-hebat pertanyaan luang. Ini menunjukkan masyarakatnya kok mengaji, paham. Cerdas luang. Tolong bedakan antara 3. Pertama, la'anallahul yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kuburan nabi-nabi, kuburan orang soleh diratakan, dibangun di atasnya masjid. Itulah yang dilaknat Allah Ta'ala. Ini ada kubur itu dibuldoser, diratakan, di atasnya dibangun masjid. Kalau ada model begitu, tak boleh kita sholat di atas. Pertanyaan, apakah di bawahnya ada kubur? Yakin? Kubur kucing? Itu yang pertama. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depannya ada kubur. Misalnya Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Awak sembahyang mengaduk ke kiblat. Itu di sebelah mana ya? Sebelah kanan ada makam Sultan, ada makam Habib. Keturunan Nabi Muhammad Usman Sabuddin datang bedak Nabi Muhammad Usman Sabuddin
datang berdakwah ke Rusia, namanya Tengku Embung. Nikahlah Habib tadi sama anak sultan. Itulah kenapa anak cucu sultan itu bergelar Syarif. Sultan Syarif Hashim punya anak namanya sultan terakhir Sultan Syarif Kasim. Itu maka sultan-sultan Syiah itu keturunan Nabi. Gara-gara ada Habib yang dinikahkan dengan anak sultan. Makamnya ada di samping Masjid Raya. 3. Salat ke kubur. Iko ada kubur, sembayang. Kebetulan awak Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlambat datang. Sembayangnya di Masjid Raya. Terlambat tergeser, pas di muka kubur. Jadi masalah itu mesti dipahami dengan jernih dan paham. Tentang masalah masjid dan kubur ini ada 3 masalah. Pertama, membuldoser kubur, dibangun masjid di atasnya. Haram, terlaknat. Yang kedua, sholat di masjid yang di sampingnya atau di depan atau di depannya atau di depan atau di depan atau di depan